Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ardian Septawan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, dan yang saya banggakan teman-teman satu kelompok saya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan video pemaparan kami yang berjudul Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Politik Demi Mewujudkan Sistem Politik yang Sehat. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama adalah Wening, yang kedua adalah Dinda, saya sendiri, yang ketiga Agung, yang keempat Vanessa, yang kelima Ayu, yang keenam Muhammad Renaldi, dan yang terakhir adalah Tria Agustina. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan video pemaparan. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wening. Kepada Saudari Wening, waktu dan virtualnya saya persilakan. 1. Definisi aspirasi. Aspirasi berasal dari kata at yang berarti untuk dan spirare yang artinya bernafas, atau jika digabungkan yaitu aspirare yang artinya bercita-cita tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspirasi adalah cita-cita, keinginan, hasrat, harapan, dan tujuan untuk keberhasilan atau kesuksesan yang akan datang. Sementara itu, politik berarti sesuatu hal yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka dapat disimpulkan, aspirasi politik berarti usaha yang digunakan untuk meraih sesuatu yang sifatnya lebih baik. Yang kedua, yaitu jenis-jenis aspirasi politik. 1. Aspirasi jangka pendek dan jangka panjang, yaitu durasi mencapai tujuan bersama. Dalam jangka pendek dipengaruhi oleh faktor masa lampau, sementara dalam jangka panjang memiliki faktor lain di dalamnya. Yang kedua yaitu aspirasi realistik dan tidak realistik. Aspirasi realistik itu berdasarkan logika, sementara aspirasi tidak realistik itu memiliki faktor lain di dalamnya. Yang ketiga yaitu aspirasi positif dan negatif, di mana aspirasi positif itu adalah rasa bangga pada hasil yang diperoleh, sementara aspirasi negatif yaitu rasa malu atau putus asa disebabkan karena kegagalan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Wening. Masalah dalam politik. Pemerintah mengatur dan melayani urusan masyarakat, dan masyarakat melakukan koreksi terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Sementara pemerintah yang ingin memperbaiki hal tersebut mengalami kesulitan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat, praktik politik semestinya berorientasi dan lebih menekankan untuk memberikan perlindungan kepada kaum miskin, kelompok yang lemah, serta menjadi sarana menegakkan kebenaran dan keadilan. Politik dapat digunakan untuk menghadirkan kebaikan dan manfaat. Bisa juga dipakai untuk kejahatan dan kemudaratan. Kebiasaan berpolitik secara sehat harus dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan yang berlandaskan undang-undang dan Pancasila. Politik merupakan investasi kepercayaan yang harus dijaga dan dirawat dengan konsisten. Namun, maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilihan mengakibatkan publik tidak yakin dengan janji yang ditawarkan, sehingga benefit mesti diperoleh sebelum pemilihan. Hendaknya politisi berlomba menjadi problem solver guna mengatasi kesulitan rakyat, bukan justru menjadi troublemaker yang menyusahkan masyarakat. Politisi hendaknya juga harus bisa menjaga kepercayaan yang sulit dibangun dengan terus-menerus memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Vanessa. Kepada Saudari Vanessa, waktu dan virtualnya saya persilakan. Masalah dalam politik. Membangun politik yang sehat, pertama-tama harus didahulukan dengan mengembalikan kepercayaan publik melalui keteladanan para pemimpin dan wakil rakyat. Mereka yang mendapat amanat dituntut untuk ikhlas mengabdi kepada masyarakat, bukan malah memperkaya diri sendiri dengan korupsi. Kesadaran bahwa kekuasaan dan jabatan yang diraih berasal dari suara rakyat diharapkan dapat membentengi politisi dari tindakan semena-mena. Untuk mewujudkan sistem politik yang sehat diperlakukan peran rakyat. Peran rakyat di sini yaitu menyampaikan aspirasi berupa saran, kritik yang akan berguna untuk kehidupan politik yang lebih baik lagi. Tetapi
Semua saran dan kritik tersebut diharapkan merupakan sesuatu yang dapat membangun, menggugah, dan menyentuh bagi politisi. Aspirasi rakyat dapat disampaikan melalui lembaga-lembaga yang berwenang seperti MPR, DPR, DPRD, DPD. Aspirasi rakyat juga bisa disampaikan melalui partai politik. Di zaman modern ini, aspirasi rakyat dapat dengan mudah disampaikan melalui media sosial, website resmi pemerintah, ataupun call center secara mobile. Intinya, masalah dalam politik Indonesia tidak lain adalah kurangnya kepercayaan terhadap politisi dan bagaimana politisi selalu bersemena-mena dan melupakan janji serta kewajiban awal mengapa ia menjadi wakil rakyat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu saya persilakan. Fungsi partai politik diatur dalam pasal 7 butir C yang menyebutkan bahwa partai politik itu berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Undang-undang melindungi peranan partai politik untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Hak untuk mendapatkan dan menyerap informasi tersebut diatur dalam pasal 28F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan jenis saluran yang tersedia. Fungsional partai politik ini sangat menentukan perannya. Fungsi partai politik hanya bisa tumbuh dan berperan sesuai fungsinya itu hanya di pemerintahan yang demokratis. Kebebasan berpolitik itu kunci utamanya. Di era sekarang, kebebasan demokratis politik itu relatif baik dan bebas karena telah membuka peluang bagi partai politik untuk meningkatkan peran menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tria. Kepada Saudari Tria, waktu dan virtualnya saya persilakan. Peranan partai politik menyerap aspirasi rakyat. Berdasarkan fungsi partai politik, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan serta kontribusi apa yang harus diberikan. Menyerap aspirasi masyarakat diartikan dalam dua gagasan, yaitu yang pertama aspirasi masyarakat dalam konteks perumusan kebijakan, lalu yang kedua aspirasi masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat. Secara akademis, fungsi partai politik yang menentukan peranan partai politik itu akan lebih tampak di negara demokratis sebab faktor ruang kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak politik. Profesor Miriam Budiarja mengungkapkan bahwa dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu yang pertama, partai sebagai sarana komunikasi partai politik. Tugasnya yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai seharusnya bisa menghimpun seluruh aspirasi masyarakat, mengelolanya, kemudian menyeleksi berdasarkan. Lalu materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Renaldi. Kepada Saudara Renaldi saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Tria sebelumnya, yaitu mengenai peranan partai politik menyerap aspirasi rakyat, yang dimana pada poin kedua yaitu partai sebagai sarana sosialisasi politik, yang dimana di sini partai bisa dan mampu untuk mensosialisasikan visi dan misi mereka kepada masyarakat dan juga berusaha untuk membangun image bahwa partai politik ini mementingkan kepentingan umum. Yang kedua ialah partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik berfungsi untuk mencari dan merekrut orang-orang yang bisa dan mampu untuk aktif dalam kegiatan politik dari partai politik tersebut. Dan yang terakhir ada partai politik sebagai sarana pengatur konflik atau konflik management, yang dimana partai politik seharusnya dapat mencari solusi untuk suatu masalah dan bukan hanya berpangku tangan. Dan selanjutnya ada menurut Profesor Miriam Budiarjo, yaitu menjadikan wawasan dan titik tolak memainkan peranan partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat, baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan dalam berbagai dimensi kehidupan.
Dari video pemaparan yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya peranan partai politik itu sangatlah penting di dalam mewujudkan sistem politik yang sehat, karena partai politik berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat. Memang sekarang sudah saatnya menciptakan hukum politik yang tidak semantik, namun hal itu tidak mungkin dilakukan jika paradigma hukum politik tidak berubah. Untuk itu reformasi hukum politik perlu diteruskan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.